Tapi masih dari gedung parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan akan mengusut pelanggaran etika yang dituduhkan pada pimpinan DPR. Terkait temuan dugaan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat BPK. Hingga saat ini masih banyak pejabat publik yang melakukan penyimpangan. Hal ini membuktikan kurangnya penerapan etika di dalam administrasi publik. Dengan begitu, saya Tasa Sabila. Saya Mutiara Rahmawandari. Nama saya Zahratu Syaifara. Saya Ricana Ajiganta. Nama saya Dandung Kasakean. Dari kelompok 1 akan menjelaskan dasar-dasar etika administrasi publik. Etika administrasi publik. Etika dapat diartikan sebagai filsafat dan profesional standar kode etik atau Reg Rules of Conduct, yang artinya aturan berperilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Pada hakikatnya, yang menjadi dasar dari etika administrasi publik ialah etika itu sendiri. Karena etika memiliki kaitan yang erat dengan administrasi publik, di mana di dalam etika kita mempelajari tentang filsafat, nilai, dan moral. Sedangkan administrasi publik mempelajari tentang pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengimplementasian kebijakan. Etika menjadi dasar seorang administrator publik dalam bertindak guna mewujudkan mana yang baik dan menghindari yang buruk. Sehingga diharapkan seorang administrator publik selalu menggunakan pertimbangan etika dalam melakukan segala aktivitas yang menyangkut kepentingan publik. Etika administrasi publik dapat dicirikan bahwa etika merupakan sebuah bentuk kontrol atas administrasi publik dalam menjalankan misi, fungsi, dan wewenang utamanya. Etika memiliki peran yang sangat strategis, karena dapat dikatakan etika menentukan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi, struktur organisasi, dan manajemen publik. Dalam menjalankan fungsi administrasi publik, sebagai administrator harus dapat bertanggung jawab kepada publik, karena etika bagi seorang administrator publik dipandang sebagai standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salahnya tindakan, perilaku, dan keputusan dalam rangka menjalankan tanggung jawab kepada publik. Maka dari itu, etika tidak boleh ditinggalkan dan memang harus digunakan sebagai pedoman bertingkah laku bagi seorang administrator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada 10 nilai-nilai dasar dalam etika administrasi publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kinerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang ke-8, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ke-9, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang terakhir, yang ke-10, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Praktik upeti hingga jual beli jabatan di lingkaran pejabat negara bukan hal baru. Daerah dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan. Berikut bentuk penyimpangan etika dalam kasus jual beli jabatan di kalangan para pejabat. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk penyimpangan etika dan kerap terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan hak dan kekuasaannya dalam bertindak melebihi apa yang seharusnya dilakukan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku. Salah satu kasus yang kami ambil adalah praktik jual beli jabatan di kalangan pejabat pemerintahan. KPK mencatat, kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan 7 kepala daerah, ujar Ipi Mariati Kuding, PLT Juru Pencegahan KPK. Salah satu kepala daerah yang terjerat dugaan suap jual beli jabatan adalah Sri Hartini. Sri terjaring OTT KPK pada tahun 2016. Dia dijerat KPK saat berstatus sebagai Bupati Klaten. Saat OTT, KPK menyita uang sekitar 2 miliar rupiah dari dalam kardus. Sri sudah divonis 11 tahun penjara dan denda 900 juta, serta subsidi 10 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap dalam kasus jual beli jabatan baik di dinas maupun BUMD. Jual beli jabatan menjadi salah satu modus korupsi yang kerap terjadi di kalangan pejabat daerah. Hal ini kerap terjadi karena kurangnya pengawasan di kalangan pejabat daerah. Menurut KPK, masih banyak pejabat daerah yang merasa tak diawasi karena inspektorat yang sering tidak berfungsi. Dengan begitu, untuk mencegah kasus yang sama terulang, perlu adanya peningkatan kualitas di dalam inspektorat.
Pengawasan perlu dilakukan semenjak perencanaan, pelaksanaan kebijakan, hingga setelah dilakukannya implementasi. Praktik jual beli jabatan dapat dicegah jika seleksi para pejabat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengedepankan merit system. Jadi itulah pembahasan terkait dasar-dasar etika dan contoh penyimpangan etika di dalam administrasi publik. Kalau kata Najwa Shihab, peraturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatuhan dan etika janganlah dikhianati. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri, sekian dan terima kasih.